Kisah Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang ia sampaikan kepada orang-orang Israel ketika ia memberitakan damai sejahtera melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang apa yang terjadi di seluruh tanah orang Yahudi, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kamilah saksi-saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di negeri orang Yahudi maupun di Yerusalem, dan mereka yang telah membunuh Dia dengan menggantung Dia pada kayu salib. Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga dan memperkenankan Dia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa itu, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa itu dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, punya pengalaman enggak dalam hidup kita? Ada perlakuan orang yang membedakan kita. Yang membedakan artinya kita tidak disamakan dengan yang lain. Kalau punya pengalaman, perasaan, waktu dibedakan oleh orang, diperlakukan berbeda oleh orang lain, kira-kira perasaan kita gimana? Sini nih sakitnya. Sakit. Kalau pembedaan perlakuan itu lebih buruk. Kalau dia disalamin, wajahnya sumringah, apa kabar Ibu Tri? Giliran Cibonyo. Gimana rasanya? Jengkel. Ini pendeta ngomongnya doang. Kalau di mimbar semua orang sama katanya. Tapi nyatanya kok beda? Ini seringkali jangan jauh-jauh ya. Jangan jauh-jauh di tempat-tempat yang lain. Kadang di gereja pun orang suka mengalami itu. Terus gimana kalau kita mendapatkan perlakuan kayak gitu di hati kita? Pasti akan berpikirnya, Pak, iya dah, gua mah mentang-mentang. Nah gitu. Gua mah mentang-mentang orang susah, orang kere, gak punya apa-apa. Ya udah, katanya. Apakah hari itu cukup? Kita masih terus bawa ke rumah. Khotbah yang diberitakannya udah lupa semua. Kepikirannya tadi itu aja, kenapa ya Pak Nanang itu? Kok sama saya kayak begitu banget? Apa salah saya? Iya betul, saya miskin, saya kere gitu. Ini akan
akan merampas firman yang sudah diberitakan itu. Ini kan perlakuan yang tidak enak. Tapi kan yang beda itu bagaimana kalau kita diistimewakan? Kalau tadi ya yang jadi trinya, Tri apa kabar? Tuhan memberkatimu, senyum gitu ya. Rasanya ada sesuatu yang senang ya di hati ya. Kita diperlakukan berbeda nih yang lain. Ngantri ya. Entah ngantri BPJSK di dokter atau ngantri makanan. Ada yang manggil sini. Nggak usah ngantri, sama saya aja. Mari. Ini dikasih. Kira-kira enak nggak? Kita protes nggak kalau diperlakukan yang begini? Enggak, masalahnya gini. Tadi ya, Bu Bonyo nih, antri nih, panjang di dokter gitu kan. BPJS kan begitu, antriannya panjang. Ada dokter nih yang kenal. Bu Bonyo, sedang apa? Iya nih, lagi sakit, mau periksa. Antri ya, antri. Berapa lagi? 30 lagi ngantrinya. Jauh banget. Udah deh, sini deh. Sini dibawa sama dokter itu. Nah, didulukan. Gimana perasaannya? Seneng gitu ya. Ingat enggak orang lain yang ngantri itu? Enggak ingat. Nah, ketika kita dibedakan, tapi pembedaan itu menguntungkan kita akan mengatakan, ya senang, kita akan bersyukur, kita lupa yang lainnya. Tapi sebaliknya kalau kita dibedakan dan pembedaannya itu, diskriminasi itu menyakitkan kita, maka kita merasa jengkelnya setengah mati. Ya, kita menduga banyak yang negatif terhadap perlakuan itu. Tapi kadang-kadang tidak terasa. Kita juga memperlakukan orang berbeda. Tergantung kedekatan kita. Tergantung dia pernah melakukan jasa apa nih buat saya. Tergantung kita mengharapkan bagaimana terhadap orang itu, maka perlakuan kita akan berbeda. Ini sumbernya dari mana sih? Kok manusia bisa beda-bedain begitu? Saya belajar dari kehidupan keluarga. Mungkin asalnya di situ juga sih. Coba yang punya anak 2 atau 3 atau 5, kayak saya 5 bersaudara. Itu orang tua tuh, kita nih sebagai orang tua, sama enggak memperlakukan kepada anak-anak kita? Kenapa Cen geleng-geleng? Untung nggak ada mamanya di sini. Kalau ada mamanya saya akan tanya gitu kan. Iya. Walaupun kata orang tua, kata papa mamanya, aku memperlakukan semua anak ini sama, sayangnya ini sama. Tapi kenyataannya bisa jadi berbeda. Ada anak yang lebih dekat dengan kita. Ada anak yang lebih nurut, yang lebih kita harapkan. Maka perlakuannya beda. Nah, contohnya aja yang sangat kentara, biasanya ya orang tua tuh suka menceritakan anak yang berprestasi. Sekolahnya juara 1. Lalu sesudah sekolah dia bekerja, kerjanya, karirnya terus menanjak, jadi manajer, jadi direktur. Lalu keluarganya luar biasa. Tapi untuk anak yang tanda petik ya, agak sedikit kurang, kita mau menceritakannya jarang. Orang tua yang bangga dengan anak yang dipandang kurang ini. Ada perlakuan yang berbeda. Nah, meskipun orang tua mengatakan saya sama memperlakukan anak, tapi ketika anak melihat dibandingkan dengan saudaranya, ada sesuatu yang kata Rita, sakitnya di sini. Kok aku dibandingkan dengan dia?
diperlakukan tidak sama. Apalagi adik mengatakan, iya saya sih hanya dapat pakaian, buku, lungsuran, gak pernah dibeliin. Itu dulu ya. Mungkin kalau sekarang beda. Setiap kurikulum, setiap tahun bukunya ganti. Nah, si kakak juga begitu merasanya. Saya diajarin papa mama supaya ngalah terus sama adik. Walaupun adiknya kadang-kadang nakal, udah ngalah aja. Ada perlakuan seperti itu. Sadar atau tidak sadar, ini membentuk nih anak-anak kita untuk belajar kalau memperlakukan orang tuh beda. Nah, mestinya kita sadar di sini. Kalau kita ingin anak cucu kita lebih baik, ajari di situ. Nah, firman Tuhan hari ini juga mau menekankan itu. Jangan lagi ada pembedaan, khususnya dalam kasus apa yang dibaca hari ini berkaitan dengan kebanggaan orang Yahudi. Orang Yahudi itu mungkin ya dari lahirnya, sebelum lahirnya mungkin sebelum embrio itu mereka sudah yakin dan sudah bangga bahwa kami adalah umat pilihan Tuhan. Umat yang kudus itu. Bangsa lain itu disebut bangsa goyim, bangsa-bangsa kafir, ya, bangsa kafir yang kemungkinan tidak akan selamat kalau tidak mau mengikuti cara Yahudi. Nah, disinilah kemudian ketika peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu, Yesus mau menyatakan bahwa kasihnya itu bukan hanya untuk satu kelompok, satu bangsa, satu umat tertentu, tetapi untuk semua orang, untuk segala bangsa, untuk semua golongan. Tidak mudah buat Petrus saja yang mengikut Tuhan dari dekat. Ia murid yang paling utama mungkin ya dalam 12 jajaran 12 murid itu. Tapi bagaimana Tuhan harus meyakinkan Petrus itu? Dengan cara bahwa ia melihat ada makanan yang turun, makanan yang tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi sebelumnya. Tetapi kemudian ada perintah makanlah karena itu sudah disediakan. Enggak Tuhan, ini adalah makanan yang tidak kudus, makanan haram yang tidak boleh aku makan. Nah, Petrus dipersiapkan Tuhan sedemikian rupa sebelum ia berjumpa dengan Cornelius ini. Cornelius ini adalah orang bukan Yahudi, pejabat pada waktu itu. Yang Tuhan melihat bagaimana Cornelius itu beribadah dengan baik. Mengikuti memang cara ibadah yang lazim dilakukan oleh orang Yahudi. Nah, jadi itu Tuhan ini mau kasihnya itu juga menyentuh Cornelius yang bukan orang Yahudi. Maka persiapan dilakukan terhadap Rasul Petrus ini supaya ia tidak ragu-ragu untuk memberitakan Injil dan selanjutnya membaptis Cornelius dan seluruh keluarganya ini. Nah, disitulah ada pernyataan Tuhan yang menarik yang tadi kita jadikan nats hari ini, bahwa setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi tidak ada lagi nih orang yang bisa memonopoli apa? Menganggap ini kasih Tuhan milik aku sendiri. Nggak ada. Tetapi Tuhan menyatakan semua orang dari golongan manapun juga. Maka kita harus menyadarinya nih. Kalau Tuhan begitu cinta kepada semua orang, maka yang harusnya terjadi kita juga melakukan hal yang sama. Dalam hal ini, kalau refleksi firman Tuhan hari ini, mau mengatakan bahwa refleksinya menyebarkan kasih Tuhan itu tanpa pandang bulu, tanpa melihat latar belakang asal usul ini orang mana, ini dari kalangan apa. Tapi di sana kita harus memberitakan kasih Tuhan bagi semua orang, sehingga semua orang bisa merasakan cinta kasih Tuhan.
Tidak ada lagi pembedaan-pembedaan itu. Di dalam budaya Tionghoa memang nggak mudah juga ya. Kalau ngomongin begini, kita seringkali mengatakan yang itu mah wana ya, yang ini tenglang. Kalau mau melihat calon mantu ini, kita nanyanya yang paling awal bukan dia percaya Tuhan atau enggak, ya, bukan Kristen atau bukan Kristen. Yang ditanya, tenglang bukan dia, gitu. Orang saya di sini aja bisik-bisik, ini pendetanya tenglang atau wana nih. Nah itu hal-hal yang seperti itu mestinya untuk orang Kristen nggak ada lagi. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah membeda-beda. Mazmur yang kita baca tadi juga mengatakan begitu. Mazmur 15. Siapa yang berhak datang ke rumah Tuhan itu? Apa coba yang tadi kita baca? Yang hatinya bersih, yang rajin berbuat baik, yang tidak makan riba, yang mengasihi orang lain dengan sepenuh hati. Nah, ada nggak di situ bahwa yang berhak datang ke gunung Tuhan yang kudus itu adalah hanya orang-orang tertentu? Hanya orang Yahudi saja yang datang. Atau dalam keyakinan kita hanya orang Kristen saja yang berhak datang ke hadapan Tuhan yang kudus itu. Rasanya nggak pernah. Ada ayat-ayat Alkitab yang menyatakan nanti di surga itu hanya orang-orang Kristen saja nih yang datang, yang bisa diterima di sana. Enggak begitu juga. Matius 25 sangat jelas sekali. Apa yang dikatakan di situ? Ketika aku lapar, kamu memberi makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu datang berkunjung, menjenguk aku. Nah, orang baik ini mengatakan, kapan Tuhan lapar? Kapan Tuhan haus? Kapan Tuhan telanjang, sakit, dan di penjara? Lalu Tuhan Yesus mengatakan, setiap orang, setiap kamu melakukan sesuatu bagi saudaraku yang paling hina ini, maka kamu sudah melakukannya untuk aku. Standarnya itu yang dipatok oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa melayani orang yang dianggap tanda petik hina oleh masyarakat itu. Kalau itu berlaku dan bisa kita lakukan, maka kita bisa melakukan kepada semua orang. Kalau kita bisa melakukan kepada orang-orang yang hebat, berpangkat, punya jabatan, dan kita mengharapkan sesuatu, itu mah nggak heran. Tapi kalau orang-orang yang hina, kita lakukan dengan sebaik-baiknya, maka kemungkinan kita tidak akan membeda-bedakan yang lain. Nah, ini tuh sebuah pelajaran yang enak dibicarain, ya, enak ngomongnya, tapi bisa nggak kita lakukan dalam hidup sehari-hari? Saya sih yakin bisa, cuma mau nggak kitanya? Kadang-kadang kita membedakan orang tuh kenapa? Karena di kepala kita tuh ada sesuatu yang kita pikirkan, ini cuan nggak ya? Kalau saya melayani dia dengan baik, ada ya yang menguntungkan buat saya, ada enggak? Keuntungan bukan uang saja, tapi kemungkinan adalah, saya punya teman yang bisa diandalkan, nama saya akan terangkat, popularitas saya menjadi baik, dan seterusnya. Nah, buang itu. Kenapa? Karena cuan itu, keuntungan itu sudah kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus. Yesus yang sudah menebus dosa kita, Ia yang sudah mati untuk kita, itulah untungnya buat kita. Maka kita harus melihat, buka mata, buka telinga kita, bahwa melihat semua orang itu adalah sama dan mereka diperlakukan atau berhak diperlakukan dengan baik. Mulailah dalam hidup keluarga kita, coba jangan beda-bedakan. Lalu kemudian ketika kita berjumpa dengan tetangga, dengan teman, jangan beda-bedakan. Nanti ada sesuatu yang lain akan berubah dalam hidup kita.
Kasih Tuhan itu akan menyebar, akan dirasakan oleh banyak orang. Nggak ada lagi yang mutung kayak tadi tuh. Ini kenapa nih saya mentang-mentang nggak punya. Nggak ada lagi yang mutung, saya nggak mau lagi. Kenapa? Saya nggak enak lah kalau ketemu dia. Saya selalu direndahkan dan seterusnya. Yang ada adalah bagaimana hidup persekutuan itu penuh dengan sukacita. Dimulai dari mana? Dari kita. Jangan tunggu orang lain. Ya, jangan kita balas. Kalau dia begitu, memang gua nggak bisa. Gue juga bisa. Kalau dia buang muka, gue juga bisa. Lempar muka sekalian. Jangan seperti itu ya. Biarlah Tuhan menolong, memberkati kita. Kita ambil saat teduh sejenak.